Di sebuah desa tua bernama Banjaran, ada sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun, cerita tentang Nyai Banjaran, roh seorang perempuan bangsawan yang meninggal dengan cara tragis di masa kolonial. Konon, Nyai Banjaran adalah istri seorang bangsawan yang dikhianati suaminya sendiri. Ia dibunuh dengan kejam di sebuah sumur tua, tubuhnya dibuang begitu saja, dan sejak itu arwahnya gentayangan, menuntut dendam. Warga percaya, siapapun yang berani mendekati sumur tua itu saat malam bulan purnama akan mendengar suara rintihan wanita dan bisa melihat sosok Nyai Banjaran dengan mata kosong, rambut panjang basah, serta kain kebaya lusuh penuh darah. Malam itu, sekelompok mahasiswa, Rani, Bayu, Seno, dan Mira, datang ke desa Banjaran untuk membuat dokumenter tentang legenda setempat. Warga sudah memperingatkan, tetapi mereka tetap nekat mendekati sumur angker itu. Saat malam tiba, mereka memasang kamera di sekitar sumur. Angin dingin tiba-tiba berhembus, padahal langit begitu tenang. Daun-daun berguguran, dan dari dalam sumur terdengar suara tetesan air yang tak henti-henti. Rani berbisik, "Kalian dengar? Suara itu bukan hanya air, seperti ada yang menangis." Bayu menyalakan alat perekam suara. Beberapa menit kemudian, terdengar jelas di rekaman. "Sakit, aku dibuang, jangan tinggalkan aku." Mereka saling berpandangan pucat. Seno mencoba menenangkan, "Itu pasti suara hewan atau gema." Tapi tiba-tiba, Mira berteriak. Dari kejauhan, ia melihat bayangan perempuan berdiri di tepi hutan, menatap mereka dengan kepala miring. Saat lampu senter diarahkan, bayangan itu hilang. Tengah malam, mereka kembali ke sumur untuk merekam adegan. Bayu menurunkan kamera ke dalam sumur dengan tali. Saat layar menampilkan bagian dasar, semua terdiam, ada wajah pucat dengan mata kosong menatap ke atas. Tali kamera tiba-tiba tertarik keras, hampir jatuh ke dalam sumur. Saat mereka panik menariknya kembali, dari dalam sumur terdengar jeritan panjang. Mira langsung jatuh pingsan. Rani mencoba menyadarkannya, tapi saat membuka matanya, Mira bergumam dengan suara yang bukan miliknya. "Kenapa kalian datang? Aku akan ikut pulang bersama kalian." Seketika, angin berhembus kencang. Rambut panjang basah keluar dari sumur, merayap ke tanah, seolah ingin meraih kaki mereka. Setelah insiden di sumur tua, mereka buru-buru kembali ke penginapan desa. Bayu mencoba menenangkan semua orang, sementara Rani masih sibuk mengguncang Mira yang belum sepenuhnya sadar. Namun suasana kamar menjadi aneh. Angin berhembus dingin dari jendela yang sudah ditutup rapat. Tirai bergerak sendiri, dan dari luar terdengar suara perempuan menyanyi lirih, seperti tembang Jawa kuno. Mira tiba-tiba duduk tegak dengan mata kosong, suaranya parau. "Aku tidak bisa pulang sendiri, kalian yang akan membawaku." Seno panik, ia mencoba memegang Mira, tapi seketika tubuh Mira menjadi dingin seperti es. Ketika ia menarik tangannya, bekas jari hitam menempel di kulitnya. Lampu kamar berkelap-kelip. Dalam kilatan singkat, mereka melihat sosok perempuan berkebaya lusuh berdiri di sudut ruangan, rambutnya basah menutupi wajah. Saat lampu kembali menyala normal, sosok itu menghilang, hanya menyisakan air menetes di lantai. Bayu mulai marah. "Ini tidak masuk akal, kita harus keluar sekarang." Namun pintu kamar tiba-tiba terkunci rapat, meski mereka sudah berusaha menendangnya berkali-kali. Dari balik pintu terdengar suara seretan kuku panjang menggores kayu, disertai bisikan lirih. "Kalian sudah melihat, kalian tidak bisa kembali." Rani memeluk dirinya sendiri sambil gemetar. Ia mulai sadar, peringatan warga desa bukan sekadar cerita. Nyai Banjaran benar-benar sudah mengikuti mereka keluar dari sumur. Pukul 2 dini hari, suasana penginapan semakin mencekam. Rani yang paling peka mulai mencium bau anyir yang begitu kuat. Ia menoleh, dan kaget saat melihat air di lantai berubah menjadi genangan merah, seperti darah yang merembes dari bawah pintu. Seno ketakutan, "Ini sudah keterlaluan, kita harus keluar." Ia menendang pintu sekuat tenaga, dan akhirnya pintu terbuka. Tapi begitu mereka keluar ke lorong, suasana berubah drastis. Koridor penginapan yang tadinya terang, kini dipenuhi kabut tipis. Dinding-dinding berlumuran noda hitam, dan di ujung lorong berdiri sosok Nyai Banjaran. Wajahnya pucat membiru, matanya kosong, mulutnya sobek dengan darah mengalir, sementara kain kebayanya basah kuyup meneteskan air.
Ia berjalan perlahan mendekat, kuku panjangnya menyeret di dinding, menimbulkan suara berdecit yang menusuk telinga. Mira tiba-tiba menjerit, tubuhnya melayang dan terhempas ke dinding. Saat tubuhnya terangkat, lehernya seakan dicekik oleh tangan tak terlihat. Mata Mira berbalik putih, mulutnya menggumam kata-kata asing. Dia menuntut darah, satu di antara kita harus tinggal. Bayu berusaha menarik Mira, tapi tubuhnya terpental jauh seolah ditolak kekuatan gaib. Rani yang gemetar akhirnya menyadari satu hal. Ia teringat cerita warga desa, Nyai Banjaran akan terus menghantui hingga satu tumbal darah diberikan, barulah arwahnya tenang untuk sementara. Suara Nyai Banjaran menggema di lorong. Aku tidak bisa mati sendirian, siapa yang akan menemani aku? Seno memukul-mukul dinding sambil berteriak. Tapi lorong itu terasa seperti labirin tak berujung, membawa mereka kembali ke titik semula, tepat di depan sosok Nyai Banjaran yang semakin dekat. Sosok Nyai Banjaran kini berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Kabut di lorong semakin pekat, suhu turun drastis hingga napas mereka terlihat seperti asap. Mata Rani melebar, ia melihat jelas di balik tubuh Nyai Banjaran, bayangan puluhan wajah pucat menempel di dinding. Wajah-wajah itu menangis, berteriak tanpa suara, seolah mereka adalah korban yang dulu pernah jadi tumbalnya. Mira masih terangkat di udara, tubuhnya gemetar. Dari mulutnya keluar suara lirih yang bukan miliknya. Darah harus dibayar dengan darah, pilih satu, atau semuanya binasa. Bayu mencoba menarik Mira dengan paksa. Tapi saat tangannya menyentuh tubuh Mira, darah hitam muncrat dari kulitnya, membuat Bayu menjerit kesakitan seakan tangannya terbakar. Seno akhirnya berteriak histeris, "Ambil aku saja, asal jangan dia." Ia maju ke depan, menantang Nyai Banjaran dengan wajah penuh ketakutan bercampur nekat. Nyai Banjaran tersenyum menyeramkan. Senyuman itu membuat wajahnya semakin robek, darah menetes deras. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Satu pengganti, cukup untuk malam ini." Dalam sekejap, kuku panjangnya menusuk dada Seno. Tubuhnya terhempas, lalu jatuh tersungkur. Darah segar mengalir membasahi lantai, menyatu dengan genangan yang sudah ada sebelumnya. Mira terlepas, jatuh ke lantai dengan tubuh lemas. Lorong bergetar, kabut perlahan surut, dan bayangan wajah-wajah di dinding lenyap satu persatu. Nyai Banjaran menatap mereka bertiga yang tersisa, lalu berjalan mundur ke dalam kabut. Sebelum benar-benar hilang, ia berbisik dengan suara mengerikan. "Aku akan kembali, saat bulan merah muncul, dan satu tumbal lagi akan kubawa." Lorong kembali normal, dinding bersih, cahaya lampu neon kembali menyala. Hanya tubuh Seno yang tergeletak, dingin, dengan tatapan kosong ke langit-langit. Bayu, Rani, dan Mira berdiri membeku, sadar bahwa mereka selamat, tapi bayangan Nyai Banjaran belum berakhir. 3 hari setelah kejadian di penginapan, jenazah Seno dimakamkan di desanya. Rani, Bayu, dan Mira masih syok, tubuh mereka seperti dihantui ketakutan yang tak bisa hilang. Mereka memutuskan kembali ke desa tempat penginapan itu berada, ingin mencari jawaban. Kepala desa menyambut mereka dengan wajah pucat. Saat mereka menceritakan apa yang terjadi, kepala desa hanya menggeleng pelan. "Sudah berkali-kali kami peringatkan," katanya lirih. "Nyai Banjaran tidak pernah benar-benar pergi. Arwahnya menuntut darah setiap kali bulan merah muncul. Siapapun yang berani tinggal di penginapan itu, akan jadi gantinya." Rani terisak, "Tapi Seno, dia sudah jadi tumbalnya, kenapa Nyai masih menghantui?" Kepala desa menatap mereka tajam. "Karena kalian sudah melihat wujudnya, itu berarti dia telah menandai kalian. Kalian bertiga, adalah calon tumbal berikutnya." Bayu terdiam, tubuhnya gemetar. Mira menutup wajahnya sambil menangis. Di luar rumah kepala desa, bulan malam itu tampak aneh, lebih besar, lebih merah, seperti mata yang mengawasi. Rani menoleh ke arah penginapan tua di kejauhan. Dari salah satu jendela lantai atas, ia melihat sosok Nyai Banjaran berdiri, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Angin dingin bertiup kencang, suara berbisik terdengar jelas di telinga mereka bertiga. "Aku belum selesai, kalian milikku." Kamera imajiner dalam cerita ini menutup dengan bayangan Nyai Banjaran yang samar-samar mendekat, menandakan bahwa kisahnya belum berakhir dan kutukan akan terus berjalan. Beberapa minggu setelah kejadian, Rani, Bayu, dan Mira berusaha menjalani hidup seperti biasa. Namun, mereka semua mulai mengalami gangguan yang sama.
Bayu sering terbangun tengah malam dengan bau anyir darah di kamarnya. Rani mendengar suara perempuan menangis setiap kali ia bercermin. Mira melihat bayangan kebaya basah di ujung tempat tidurnya. Pada malam tertentu, bulan kembali tampak besar dan merah, seperti yang dikatakan kepala desa. Ketiganya merasa perasaan mencekam yang sama, seolah dipanggil. Tanpa disadari, mereka kembali bertemu di tempat yang sama, penginapan tua di tepi desa. Pintu bangunan itu sudah digembok, jendela-jendela tertutup rapat, namun angin dingin berhembus, membawa suara lirih. "Kalian, milikku." Tiba-tiba, gembok pintu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam, kabut hitam menyembur keluar, dan di tengah kabut itu berdiri sosok Nyai Banjaran. Wajahnya lebih mengerikan dari sebelumnya, matanya merah menyala, mulutnya sobek hingga ke telinga, dan dari kain kebayanya meneteskan darah segar, seakan baru saja mencabik mangsanya. Tiga sahabat itu hanya bisa berdiri terpaku, tubuh mereka tak mampu bergerak. Nyai Banjaran mendekat, jarinya yang panjang menuding mereka satu persatu. "Tumbalku belum selesai, malam ini, kalian akan ikut bersamaku." Fajar tak pernah datang untuk mereka. Esok paginya, warga desa hanya menemukan pintu penginapan terbuka lebar, dengan 3 pasang jejak kaki yang masuk ke dalam, tanpa jejak keluar. Dan sejak malam itu, suara tangisan perempuan terdengar setiap bulan merah, lebih keras, seolah ada lebih banyak arwah yang kini terjebak bersama Nyai Banjaran di dalam penginapan tua itu.